wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriana Amira Kusna, kelas Ekonomi Syariah A. Di sini saya dari kelompok 8 akan menerangkan tentang dividend policy. Langsung saja, di sini saya akan menerangkan 4 poin. Maaf kalau di slide cuma ada 3 poin. 4 poin tersebut yaitu yang pertama yaitu kebijakan pembayaran dividen, kemudian yang kedua yaitu stock dividen, yang ketiga yaitu stock split, yang keempat yaitu reverse split. Langsung saja, yang pertama yaitu kebijakan pembayaran dividen. Kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba, ditahan guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Sebelumnya, apa sih dividen itu? Dividen yaitu salah satu bentuk keuntungan investasi. Langsung saja, dari kebijakan pembayaran dividen terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu stabil dividend policy. Dalam stabil dividend policy di sini, pembayaran dividen selalu akan stabil, kemudian stabil turun atau stabil naik, meskipun net income berfluktuasi. Yang kedua yaitu fluktuasi dividen policy. Yang dimaksud fluktuasi dividen policy di sini yaitu pembayaran dividen berdasarkan keuntungan perusahaan meningkat, maka pembayaran dividen juga meningkat dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu kombinasi stabil. Dari kombinasi stabil di sini akan terciptanya besarnya dividen yang dibayar tetap dan sebagian lagi dibayar bersifat proporsional dengan tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan. Langsung saja, di sini saya di slide di sini saya akan ditampilkan dari gambar stabil dividen policy. Dari gambar stabil dividen policy di sini terdapat 3 kebaikan dari dividen tetap. Yang pertama yaitu harga saham akan naik disebabkan oleh para investor mempunyai keyakinan bahwa perusahaan akan selalu mendapatkan keuntungan dan pendapatan investor selalu ada setiap tahun. Yang kedua yaitu kalau terjadi harga saham turun disebabkan karena pemegang saham masih ingin memiliki saham tersebut. Yang ketiga yaitu penjualan saham dari perusahaan yang go public akan lebih mudah karena selain pemegang saham tersebut akan mendapatkan dividen, mereka juga mudah menjualnya setiap saat. Selanjutnya di sini terdapat gambar fluctuating dividend policy. Selanjutnya untuk gambar kombinasi stabil dan fluktuasi dividen policy. Selanjutnya pada gambar persamaan matematis tendensi harga saham di slide ini dilihat dulu. Untuk keterangannya yaitu apabila rasio kemampuan memperoleh hasil dari saham atau RA itu lebih dari RC. RC itu yaitu ratio nilai harga pasar saham, yaitu lebih besar porsi dividen yang dibayarkan terhadap pendapatan per lembar saham, harga saham cenderung turun.
Yang kedua yaitu RA. Jika RA kurang dari RC, maka lebih kecil porsi dividen yang dibayarkan terhadap pendapatan per lembar saham, harga saham cenderung naik. Selanjutnya, untuk jika RA sama dengan RC, yaitu besarnya dividen berubah-ubah, harga saham konstan. Selanjutnya yaitu nomor 2. Yang kedua yaitu stok dividen. Stok dividen yaitu pembayaran dividen dengan menggunakan saham, tidak dengan uang tunai. Contohnya dilihat, seolah perusahaan membagikan stok dividen kepada pemegang saham, diasumsikan bridge earning dan resiko perusahaan tidak berubah. Laba setelah pajak yaitu 3 juta, kemudian saham beredar 2.400.000 lembar, kemudian laba per saham yaitu 1.250 dalam kurung sama dengan 3 miliar dibagi 2,4 juta. Harga saham atau per lembarnya yaitu 25.000. Dengan demikian, kalau semula seorang pemodal memiliki 100 lembar saham dengan harga 30.000 per lembar, maka kekayaannya sebesar 3 juta. Setelah menerima stok dividen, maka jumlah saham yang dimiliki sebanyak 120 lembar, sehingga kekayaannya tetap sebesar 3 juta. Selanjutnya, poin ketiga yaitu stock split, yaitu pemecahan jumlah lembar saham. Jumlah lembar saham akan meningkat dan diimbangi dengan penurunan nilai nominal saham. Contoh persoalan yaitu perusahaan memiliki sejumlah lembar saham sebelum stock split. 1.000 lembar saham per A-nya 1.000 sama dengan 1 juta. Kemudian setelah terjadi stock split, 2.000 lembar saham yaitu per A lembar itu 500, jadi sama dengan 1 juta atau nilainya tetap. Tujuannya yaitu menjaga agar harga saham tidak terlalu mahal sehingga mereka yang ingin memiliki saham bisa terpenuhi. Tujuan yang kedua yaitu perusahaan dengan pertumbuhan yang lebih cepat akan meningkatkan harga saham lebih cepat lagi. Selanjutnya nomor 4 yaitu reverse split. Pengurangan jumlah lembar saham yang dilakukan oleh perusahaan. Reverse split merupakan kebalikan dari stock split. Contohnya yaitu perusahaan memiliki sejumlah lembar saham sebelum reverse split. 1.000 lembar saham per A-nya yaitu 1.000 rupiah sama dengan 1 juta. Kemudian setelah terjadi reverse split, 500 lembar saham per A-nya yaitu 2.000 rupiah sama dengan 1 juta, yaitu nilainya tetap. Contoh di atas dapat dikatakan 1 to 2 reverse split, artinya untuk tiap satu lembar saham baru akan ditukar dengan 2 saham lama. Tujuannya adalah untuk menaikkan harga pasar saham karena selama ini harga saham tersebut dianggap terlalu lebih rendah.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.